Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, kembali lagi kita mempelajari buku pelajaran sekolah sahabat kita di hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021. Namun sebelum pada itu saya mengucapkan merdeka. Nah, sebelum kita mempelajari sekolah sahabat kita, saya mengundang kita untuk tunduk kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan atas kebaikan-Mu pada saat ini, yang dimana kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu luar biasa kepada kami. Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, khususnya nafas kehidupan. Pada saat ini kami akan mempelajari sedikit daripada firman-Mu yang terdapat di dalam buku pelajaran sekolah sahabat kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau bukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau maksudkan di dalam buku pelajaran sekolah sahabat-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami berdoa di dalam nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini ialah melarikan diri. Nah, kita langsung saja. Sekolah sahabat kita mengatakan bahwa Elia menjadi contoh bagaimana manusia membutuhkan istirahat secara mental dan juga rohani. Elia menghadapi depresi karena ancaman kematian yang diberikan Izebel, karena Elia telah membunuh semua nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, depresi tidak selalu memiliki gejala yang terlihat. Depresi adalah penyebab utama kecacatan di seluruh dunia dan merupakan kontributor utama beban penyakit global. Depresi sering tidak disinggung dalam konteks agama. Depresi selalu dibawa kepada ahli jiwa. Alasannya karena orang depresi menunjukkan kurang iman dan bergantung pada Tuhan. Nah, kita sebagai orang Kristen tidak boleh sedih dan susah atau kecewa dalam hal ini. Ini adalah suatu hal yang salah. Ya. Elia seorang yang takut akan Tuhan, nabi Tuhan, seorang yang tekun menjalankan kehendak Tuhan, berdiri pada imannya, justru mengalami depresi. Ya, Elia seorang yang takut akan Tuhan, nabi Tuhan, dan juga seorang yang tekun akan menjalankan kehendak Tuhan, mengalami depresi. Depresi ini bukan tanda kurang iman atau kurang bergantung kepada Tuhan. Itulah kondisi manusia yang berdosa. Depresi bisa datang pelan, tapi pasti atau begitu cepat. Tiba-tiba manusia sudah dicengkeram rasa takut, tidak percaya, dan lain-lain. Nah, depresi ini juga mempengaruhi emosi dan akhirnya fisik juga. Nah, ancaman Ratu Izebel menjadi pemicu depresi pada diri Elia. Elia juga mengingat bagaimana di hadapan matanya, dan mungkin dia juga terlibat dalam pembunuhan 850 nabi palsu di Gunung Karmel. Kemudian Elia mulai berlari menghindari ancaman kematian itu. Banyak usaha yang manusia buat untuk melarikan diri dari depresi. Mungkin pergi berwisata, atau justru semakin banyak bekerja, pergi ke tempat-tempat yang banyak hiburan, atau mungkin ke tempat kepelesiran dan lain-lain. Nah, semua yang manusia coba lakukan untuk lari dari depresi hanyalah menutupi gejala. Sementara akar penyebab depresi itu tidak atau belum diselesaikan. Nah, yang terjadi justru semakin hari semakin buruk karena akarnya belum disembuhkan.
Elia belum menemukan obat untuk akar depresinya. Dia membutuhkan istirahat dalam Yesus agar akar depresinya sembuh. Elia membutuhkan istirahat dalam Yesus. Seperti pelajaran sekolah sahabat kita minggu lalu. Sebagaimana Yusuf telah beristirahat di dalam Yesus. Dan kita juga boleh mengambil pelajaran dari pelajaran hari Rabu, menjadikannya lebih praktis. Ya, di situ ada satu hal yang menarik Bapak Ibu. Saya ingin mencoba menyampaikan kembali, mengingatkan kepada kita. Pada saat Yesus disalib di Golgota, Yesus sudah memberikan pengampunan terlebih dahulu. Sebelum orang itu meminta pengampunan daripada Yesus. Artinya yang boleh kita pelajari pada hari ini, jangan pernah kita melarikan diri dari segala masalah kita. Apapun masalah kita, mau besar mau kecil, kita harus gentle. Kita harus berani bertanggung jawab. Kita harus kuat dalam pengharapan kepada Tuhan. Jangan kabur, karena kabur dari masalah bukan menyelesaikan masalah. Artinya, jikalau kita kabur dari masalah, kita tidak bertanggung jawab atas masalah yang telah kita perbuat. Maka dari itu, pelajaran hari ini mengajarkan kepada kita, orang Kristen tidak boleh sedih dan tidak boleh susah ataupun kecewa. Apalagi kita jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini begitu banyak datang kepada hidupku? Tuhan mengizinkan masalah datang ke dalam diri kita supaya kita sebagai manusia yang berdosa sadar diri. Ya. Sadar diri oleh karena jikalau kita tidak sadar, kita tidak akan bergantung kepada Allah sepenuhnya. Oleh sebab itu masalah itu diizinkan untuk menghampiri manusia supaya manusia itu tidak ada apa-apanya tanpa pertolongan Tuhan. Sekian pelajaran sekolah sahabat kita yang boleh kita pelajari pada saat ini. Kiranya boleh lebih menguatkan iman kita dan juga pengharapan kita kepada Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.